Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Indramayu. Perkenalkan, saya Juru Kornen dari SDN 5 Sukrawetan. Saya Dewi Komalasari dari UPTD SMP Negeri 1 Sukra. Saya Sujuna Pisa dari UPTD SDN 2 Sumuradem Timur. Kami akan melakukan praktek coaching dan observasi untuk memenuhi tugas demonstrasi konstekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat siang teman-teman. Waalaikumsalam, selamat siang Ibu Dewi. Gimana Pak Kornen kabarnya hari ini? Alhamdulillah, hari ini saya kondisinya baik-baik saja dan ya sehat walafiat lah intinya mah. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat Pak. Udah makan siang belum nih Pak? Belum Bu, saya lagi puasa kebetulan hari ini. Masya Allah, nanti kita makan bareng ya Pak ya. Siap. Katanya Bapak mau melakukan coaching ya Pak ya? Iya, Sebagai betul. Hari ini saya ingin coaching. Oke. Sebagai awal kita akan melakukan diskusi terlebih dahulu ya Pak. Baik itu tentang nilai-nilai, rubrik penilaian maupun tentang prinsip coaching dan alur pertanyaan. Nah, ada beberapa pertanyaan nih Pak yang ingin saya tanyakan pada Bapak. Apakah Bapak sudah siap? Ya, intinya saya siap Bu untuk melaksanakan coaching ini. Alhamdulillah. Nah, pertanyaan pertama nih Pak. Kira-kira kompetensi apa sih yang ingin Bapak kembangkan dalam coaching Bapak kali ini? Dalam coaching hari ini saya ingin mengembangkan potensi kira-kira ada 3, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, begitu kira-kira. Oh baik Pak, jadi intinya ada 3 ya Pak ya, yaitu yang pertama tentang kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot ya Pak ya. Betul. Kemudian dari ketiga hal yang tadi nih Pak, ada lagi nggak yang lebih spesifik yang ingin Bapak kembangkan? Dan kalau boleh saya tahu apa itu Pak? Yang ingin lebih saya kembangkan dari kompetensi itu, ya inginnya sih 3-tiganya kita tercapai semua. Allah terbaik ya Pak ya, semangat terus ya Pak ya. Oke, terima kasih Bu. Pertanyaan terakhir nih Pak, tujuan apa yang ingin Bapak capai setelah melakukan coaching nanti Pak? Tujuannya mungkin saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan dan menemukan langkah-langkah baru dalam menghadapi permasalahan tersebut, dan coachingnya nanti punya rencana aksi ya, atau rencana ke depan seperti apa. Kemudian seorang coach tersebut juga mampu nanti mengaplikasikannya untuk keberlangsungan pembelajarannya yang bermanfaat begitu. Baik Pak, sudah sangat luar biasa ya Pak ya ini rencananya. Mungkin Terima kasih Bu. obrolan observasi ini saya akhiri. Nanti setelah Bapak selesai melakukan coaching, kita akan ngobrol kembali ya Pak ya. Oke, siap. Sekarang saya akan menutup percakapan ini. Terima kasih ya Pak ya untuk waktunya. Semoga Bapak sehat selalu supaya semuanya lancar ya Pak ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Suju. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Pak. Gimana kabarnya Pak Kornen? Alhamdulillah saya juga dalam kondisi baik dan sehat walafiat Bu. Ibu nih kalau saya lihat kayak ada beban tertentu, meskipun kelihatannya baik-baik saja, tapi kalau saya lihat ekspresi kayak ada beban gitu. Terlihat ya Pak ya? Terlihat. Iya begini Pak, saya tuh lagi bingung sebenarnya Pak. Lagi bingung sekali dan kepikiran terus gitu. Soalnya pada saat saya berkoordinasi dengan kepala sekolah kemarin itu ya, beliau itu menyampaikan bahwa kita itu harus mencapai target 100% kelulusan tahun ini Pak. Tidak apapun alasannya harus 100%. Nah hal inilah yang buat saya resah dan kepikiran terus Pak. Jadi kayak seolah jadi beban tersendiri
sendiri ya Bu ya. Iya, betul sekali Pak. Ya, barangkali bisa ceritakan detailnya Bu, yang menjadi penyebab permasalahan Ibu itu apa? Iya Pak, saya juga minta waktunya Pak Konten boleh untuk menceritakan hari ini. Jadi seperti ini Pak, saya mempunyai 2 murid di sekolah saya itu, ya di kelas saya, di kelas 6. Itu mereka itu jarang masuk Pak, jarang masuk ke kelas. Bahkan ada 1 murid ini yang tidak pernah mengikuti jam pelajaran saya. Akhirnya mereka itu tidak memiliki nilai sama sekali pada mata pelajaran yang saya ampun. Nah, mereka tidak memiliki ulangan harian maupun tugas-tugas yang harusnya mereka kerjakan gitu Pak. Karena memang mereka tidak pernah mengikutinya, dan sekarang pun waktu pembelajaran pada semester 1 itu hampir selesai, kita itu sekarang sudah UTS. Jadi mereka tidak masuk sama sekali. Jadi saya bingung Pak, gimana itu? Ya barangkali Ibu pernah tidak maksudnya mencari penyebab daripada murid-murid Ibu yang semacam itu tuh, kira-kira sudah dicari informasinya belum penyebabnya itu apa? Iya Pak, sementara ini informasi yang saya dapat itu Pak, anak yang juga berangkat ini dia habis kecelakaan dan tulang kakinya itu retak sehingga membutuhkan waktu lama untuk menyembuhkannya, dan sekarang sudah hampir 5 bulan dia di rumah dan dengan kondisi yang sehat, tapi kendala kakinya itu belum 100% normal. Nah itu yang mungkin jadi penyebab dia jarang berangkat. Setelah saya klarifikasi ke wali kelasnya, memang anaknya malas sekolah dan orang tuanya tidak bisa mengarahkannya, dan kita masih terus berupaya agar anak ini mau menyelesaikan sekolahnya Pak, karena sayang sekali sudah kelas 6. Jadi pernyataan di balik semua itu kan ada penyebab utama ya, biasanya kan anak itu kan ternyata dia itu ada kecelakaan, kemudian juga memang ada yang murni malas ya Bu ya, sehingga menjadi target apa yang kita inginkan itu kan kayak itu kan inginnya kan supaya mereka itu punya nilai, kemudian tidak ada nilai yang kosong, kemudian mereka juga mengikuti pembelajaran dengan baik, karena memang beban Ibu ini sangat berat ketika dituntut untuk 100% kelulusan. Sebenarnya apa sih yang Ibu inginkan itu kira-kira, atau juga Ibu Suju menghendaki kondisi yang seperti itu tuh harusnya apa ya, dari berangkat dari masalah itu tadi tuh apa sih yang sebenarnya Ibu inginkan? Karena memang satu sisi Ibu tahu latar belakang siswa bagaimana, satu sisi Ibu dituntut untuk kelulusan, sehingga Ibu tuh sebenarnya coba apa sih yang muncul dari keinginan Ibu sendiri untuk mencapai semua itu apa? Ya, yang saya inginkan itu sebenarnya simpel aja sih Pak ya. Saya setuju aja sih kalau yang target sekolah itu memang harus meluluskan anak 100%, karena saya juga merasa sayang sekali kalau ada anak sudah kelas 6 tidak lulus Pak. Akan tetapi harus ada dasar yang benar untuk memberi nilai. Tanpa ada dasar yang memberi nilai kepada anak itu ya Pak ya, dan harus melalui cara yang benar juga Pak. Jangan tidak belajar, tidak punya nilai, kita harus meluluskannya. Sebetulnya hati nurani saya kurang setuju. Iya, jadi apa ya, mereka tuh kalau memang lulus pun harus dapat nilai kan gitu ya Bu ya. Ya luar biasa sekali sih dengan prinsip Ibu semacam itu. Artinya satu sisi kita dituntut untuk mengajari, tapi satu sisi dituntut juga untuk mendidik. Dengan adanya nilai yang tercapai itu kan berarti anak boleh lulus 100%, tapi syaratnya kan harus dengan nilai yang apa kita harapkan seperti tadi ya Bu ya. Kemudian harapan seperti apa sih yang Ibu Suju inginkan terhadap murid-murid itu? Saya sih inginnya Pak, mereka itu mempunyai nilai atau mendapatkan nilai yang berkualitas pada mata pelajaran yang saya ambil. Tadi dasar nilai itu maksudnya tuh, ketika Ibu ngomong hanya menginginkan nilai itu maksudnya itu bisa dijelaskan bagaimana yang nilai yang berkualitas itu? Jadi mereka itu punya nilai karena mereka mengerjakan soal-soal atas dasar kemampuan mereka sendiri, karena mereka memahami mata pelajaran bukan dikerjakan oleh orang lain atau juga orang tua atau kalau dibawa ke rumah,
Selain itu mereka juga harus mengikuti seluruh rangkaian penilaian yang sudah saya rencanakan pada semester ini. Gitu ya. Jadi kalau boleh saya tangkap sih Ibu tuh menginginkannya kira-kira nilai mereka itu lengkap kan, mereka juga memahami apa yang menjadi tugas kemudian mereka laksanakan, apa yang menjadi target nilai pun mereka terpenuhi kan, begitu ya Bu ya. Iya, Pak. Nah kalau menurut Ibu kira-kira apa sih yang bisa Ibu Suju lakukan untuk mempertahankan prinsip tadi kan, yang kan memang harus mencapai target tapi anak harus bisa gitu kan. Iya, itu dia Pak, itu yang masih jadi beban pikiran saya. Makanya saya ngajak Pak Korban untuk berdiskusi kali ini. Iya, jadi ya insya Allah saya juga ada kebetulan saya lagi ada waktu Ibu, mangga barangkali kita bisa diskusi untuk mencarikan solusinya. Kemudian tadi Bu, jadi apa namanya, ketika Ibu merasa kebingungan kan ya dalam proses tersebut, saya punya beberapa pertanyaan sih supaya menjadi pemantik kita berdiskusi berngobrol itu, sejauh mana sih langkah Ibu Suju. Tentunya Ibu Suju kan sudah tahu anaknya latar belakangnya seperti apa, kemudian penyebabnya apa. Nah, langkah-langkah yang Ibu Suju lakukan tuh apa saja yang sudah pernah dilakukan kemarin-kemarin? Iya Pak, sementara ini yang sudah saya lakukan itu saya sudah berupaya untuk menghubungi orang tuanya ya Pak ya. Dan meminta kerjasama agar anaknya mau berangkat bagi yang sehat yang malas tadi ya Pak ya, dan meminta bantuan orang tua yang anaknya kecelakaan tersebut agar mempelajari materi dan mengerjakan tugas-tugas. Saya sudah kirim lewat WA orang tuanya tersebut. Kemudian saya juga nitip pesan lewat teman terdekat mereka untuk menyampaikan pesan tertulis agar mereka mau berangkat serta mengerjakan kegiatan penilaian dari saya. Namun hasilnya tetap sama Pak, mereka tidak berangkat dan tidak mengerjakan soal yang saya berikan. Gitu ya. Kalau saya boleh tangkap sih, Ibu sudah berupaya semaksimal mungkin sebenarnya memang hal tersebut tuh. Jadi apa yang Ibu gambarkan tadi itu merupakan tindakan-tindakan yang sudah Ibu dasari, kemudian juga Ibu sudah melakukan apa namanya dengan teliti dan rinci sebenarnya. Menurut saya itu ide bagus dan luar biasa Bu. Iya. Saya juga rencananya Pak ini datang langsung ke rumahnya dan saya bimbing serta saya tungguin ketika mereka mengerjakannya. Ya. Saya rasa itu lebih baik dan artinya merupakan inovatif lanjutan dari apa yang tadi Ibu pikirkan. Kemudian kira-kira pelaksanaannya kapan begitu tersebut? Segera mungkin ya Pak ya, mungkin kalau mereka hari ini masih belum berangkat, besok setelah selesai mengajar saya langsung ke rumah, langsung Mantap lah. melaksanakan aksi tersebut. Mantap semangatnya Bu. Iya. Nah sekarang dari planning Ibu tuh kita coba dari apa yang tadi gambarkan itu kira-kira kita langkah dalam planning untuk mempertimbangkan bahwa ada beberapa anak yang tidak memiliki nilai, kemudian mengingat juga ada tagihan nilai-nilai yang kurang ya kan, kira-kira apa namanya kan dengan ide tadi ini segera, kira-kira jadwal pelaksanaannya seperti apa Bu ya? Saya akan memulai dengan melaksanakan dari penilaian harian itu ya Pak ya, yang pertama itu dulu, dan saya akan datangi satu persatu anak ke rumahnya. Setelah itu minggu berikutnya saya lanjutkan dengan kegiatan penilaian berikutnya. Gitu ya. Jadi apa namanya tahap demi tahap gitu ya Bu ya. Kemudian tentu kan Ibu kan tidak bisa ya, artinya melakukan itu sendiri. Perlu banyak orang, perlu banyak pihak yang terlibat. Kira-kira tuh dalam kegiatan tersebut tuh Ibu rencananya mau melibatkan siapa saja? Saya itu ingin bekerja sama dengan orang tua, terutama para orang tua yang selalu mau sih tahu kegiatan mereka di rumah, dan juga saya juga akan berkoordinasi dengan wali kelasnya Pak, dan juga kepala sekolah, serta komite. Biasanya komite itu tinggalnya berdekatan dengan siswa ya Pak yang mungkin. Nah, terutama saya ingin berkoordinasi dengan orang tuanya agar mereka itu dapat memantau secara langsung dan menyemangatinya agar minat dan motivasi belajarnya tumbuh dan meningkat. Harapan saya setelah saya berkomunikasi dan melakukan pendekatan personal dengan mereka khususnya bagi yang sehat,
maka saya berencana untuk kegiatan penilaian berikutnya. Saya akan minta mereka secara langsung datang ke sekolah. Syukur-syukur mereka jadi termotivasi untuk berangkat ke sekolah setiap harinya, Pak. Harus dilakukan dengan hati-hati, pelan-pelan, dan perlahan untuk mengambil hati mereka agar mereka termotivasi kembali untuk belajar. Itu, Pak. Luar biasa sekali Bu sebenarnya, Mak. Bahkan kalau menurut saya perencanaan Ibu ini sangat matang, ya Bu ya. Karena memang apa ya sudah sangat detail sebenarnya, Mak, ide-ide tersebut yang muncul dari Ibu. By the way, dari apa yang kita obrolkan tadi Bu, menurut Ibu nih kira-kira ada nggak sih hal yang bermanfaat dari obrolan kita hari ini? Sangat bermanfaat sekali, Pak. Dari obrolan kita kali ini, yang semula saya bingung harus bagaimana agar memenuhi target sekolah, tetapi harus bertindak profesional juga ya Pak ya, sebagai seorang guru terkait penilaian. Nah sekarang setelah pembicaraan kita, saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan untuk memenuhi target sekolah dengan tetap memegang proses prinsip profesionalisme. Saya sebagai pendidik dalam melaksanakan kegiatan penilaian yaitu dengan melakukan kompisir, menuntun mereka dalam belajar, dan mendampingi mereka secara langsung dalam mengerjakan kegiatan penilaian, serta saya akan mengadakan pendekatan personal dan menjalin komunikasi yang baik dengan mereka agar minat mereka dan motivasi belajar mereka itu meningkatkan. Luar biasa sekali sebenarnya Bu, apa yang sudah menjadi warga Ibu, dan mudah-mudahan alhamdulillah semua yang apa kita obrolkan ini merupakan jawaban dari kalau Ibu ternyata Ibu sendiri sudah punya rencana seperti apa, bagaimana menghadapi semua situasi yang menjadi tekanan bagi Ibu sendiri kan. Yang mudah-mudahan dengan ide-ide tersebut yang muncul dari Ibu sendiri kan, kemudian menjadi motivasi tersendiri. Kemudian kita sih mengharapkan actionnya juga lancar, bisa dilaksanakan secepatnya karena supaya Ibu lebih tenang menghadapi semua itu. Ya alhamdulillah Pak, amin. Semoga nanti berjalan dengan lancar dan yang semula saya galau dan bingung ya Pak ya, sekarang saya sudah tercerahkan dan kembali bersemangat. Terima kasih atas waktu dan bantuannya dan dukungannya kepada Pokoknya terima kasih banyak. Nanti saya minta progresnya Bu ya, nanti Ya, insya Allah. actionnya gimana hasilnya, biar nanti bisa jadi pembelajaran buat kita juga. Ya, insya Allah. Oke Bu, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.